Cedera Rafael Varane juga diindikasikan cukup parah. Sebuah pukulan kembali dihadapi Manchester United. Bek mereka, Rafael Varane, dikonfirmasi mengalami cedera yang cukup serius. Dini hari tadi Manchester United berhadapan dengan Sevilla di ajang Liga Eropa. Pada laga ini Varane dipasang sebagai starter oleh Erik ten Hag sejak awal laga. Namun sang bek tidak bisa menyelesaikan pertandingan. Ia ditarik di akhir babak pertama karena mengalami cedera. Erik ten Hag baru-baru ini memberikan informasi seputar cedera Varane. Ia mengindikasikan cedera ini tidak ringan. Cedera lama. Diwawancarai sesudah pertandingan, Ten Hag mengungkapkan bahwa Varane kemungkinan besar akan menepi agak lama di skuad MU. Ia menyebut cedera yang dialami Varane merupakan cedera lama yang kambuh sehingga ia butuh waktu untuk pemulihan cedera. Saya belum bisa bicara banyak mengenai cedera Rafa. Namun saya bisa bilang dia mengeluhkan cedera yang ia alami beberapa pekan terakhir, jadi kami harus melihat kondisinya terlebih dahulu, sambung Ten Hag. Martinez juga mencemaskan. Kesempatan yang sama Ten Hag juga mengomentari kondisi cedera yang dialami Lisandro Martinez. Ia mengakui cedera yang dialami bek asal Argentina itu cukup meresahkan. Kita melihat bahwa Licha mengalami cedera tunggal, di mana ia tidak dilanggar oleh pemain lawan. Jadi saya bisa bilang ini bukan cedera yang bagus, jadi kami harus menunggu hasil pemeriksaannya, imbuh sang manajer. Dengan cederanya Varane dan Martinez, top back tengah Manchester United jadi sangat terbatas. Hanya tersisa Victor Lindelof dan Harry Maguire yang bisa diandalkan untuk mengawal lini pertahanan setan merah. Erick Thohir tidak tahu berapa gaji Sintayong di timnas Indonesia. Ketua PSSI Erick Thohir berencana untuk bertemu dengan pelatih timnas Indonesia Sintayong pada pekan depan. Pertemuan itu demi membahas nasib dari arsitek asal Korea Selatan tersebut. Kontrak Sintayong bersama timnas Indonesia akan habis pada Desember 2023. Sejauh ini belum ada tanda-tanda perpanjangan perjanjian untuk nahkoda berusia 52 tahun tersebut. Sintayong dikontrak PSSI sejak awal Januari 2020 dengan konsentrasi menangani timnas Indonesia U20 di Piala Dunia U20 2023 yang akhirnya tidak jadi digelar di tanah air. Saya rasa begini, kan kontrak pelatih Sintayong masih berlaku sampai akhir tahun, tetapi Piala Dunia U20 sudah tidak ada. Karena itu saya akan bertemu dengan pelatih Sintayong untuk mereview apa yang kita bisa tingkatkan kerjasama ini atau kontrak ini, kata Erick Thohir. Segera tentukan masa depan Sintayong. Erick Thohir ingin segera memastikan masa depan Sintayong. Pasalnya timnas Indonesia harus mengarungi Piala Asia 2023 di Qatar pada Januari 2024, tepat setelah kontrak Sintayong selesai. Tentu melihat kondisi, ada beberapa turnamen timnas Indonesia yaitu Piala Asia 2023. Ini kami duduk. Jangan juga kita mengambil kebijakan tanpa melihat tentang situasi terakhir yang ada di lapangan. Itulah kenapa saya duduk, tentu dalam membenahi sepak bola ya satu-satu. Karena saya prioritas ada beberapa persiapan timnas Indonesia U22 ke SEA Games. Ini masalah wasit janji yang belum terlaksana waktu itu, sekarang sudah terlaksana. Baru nanti yang lain-lainnya menyusul, tambah Erick Thohir.
Erick Thohir juga mengaku tidak tahu detail kontrak, termasuk gaji Sintayong di timnas Indonesia. Menteri BUMN ini berencana untuk memahami perjanjian yang lama lebih dahulu. Yang pasti pertemuan itu akan ada saya dengan Coach Sintayong, tapi bukan minggu ini. Minggu depan, nanti baru kita lihat. Saya mau pelajari kontraknya. Saya selama ini belum pegang kontraknya, gajinya berapa, kontraknya berapa, saya tidak pernah baca. Tapi ini menjadi bagian tentu kita melihat pembangunan timnas secara jangka panjang juga. Tapi kan ada yang timnas Indonesia. Kalau Bapak Presiden Jokowi kemarin sudah meminta saya untuk mendukung persiapan timnas jangka panjang yang intinya pemain itu umur 20 dan 22 tahun. Berarti kalau ini 3-5 tahun usia ini yang akan menjadi masa depan timnas Indonesia, tutup Erick Thohir. Manchester United tertarik pinang Leroy Sané. Ada rumor menarik datang dari Manchester United. Setan Merah dilaporkan mencoba merekrut Leroy Sané dari Bayern Munchen. Manchester United diyakini akan belanja besar di musim panas nanti. Erik ten Hag juga membutuhkan sejumlah tambahan tenaga di timnya agar mereka punya kedalaman tim yang lebih bagus. Lini serang menjadi salah satu prioritas belanja manajer asal Belanda itu. Ia menilai kedalaman lini serang United masih kurang bagus sehingga ia butuh tambahan armada di sana. Dilansir Defensa Central, MU kini tertarik untuk merekrut salah satu pemain Bayern Munchen, Setan Merah, ingin memboyong Leroy Sané. Winger dinamis. Laporan itu mengklaim bahwa MU tertarik merekrut Sané karena kemampuannya di atas rata-rata. Ia memiliki banyak kemampuan yang bagus sebagai seorang winger. Selain itu, ia juga punya pengalaman bermain di Inggris. Jadi, Erik ten Hag percaya winger timnas Jerman itu mampu memberikan dampak yang besar bagi lini serang MU, apalagi ia bisa bermain di kedua sisi. Berpotensi dijual. Laporan tersebut mengklaim bahwa ada celah bagi MU untuk membajak Sané di musim panas nanti. Sang winger dikabarkan sedang tidak bahagia dibayar, apalagi setelah ia terlibat pertengkaran hebat dengan Sadio Mane baru-baru ini. Jadi sang winger dikabarkan mulai mempertimbangkan untuk cabut, meski ia belum mengambil keputusan bulat mengenai hal itu. Kontrak sang winger sendiri habis di tahun 2025 dan Bayern berencana menjualnya sekarang, mumpung harganya masih mahal.